Ada cerita mistis terjadi pada seseorang pendaki di Gunung Merbabu, bertemu sosok pendaki perempuan yang hilang sekitar 3 tahun lalu. Sebut saja nama pendaki itu Jair. Dia bersama teman-temannya, sebut saja Baron dan Bagus, mengalami kejadian mengerikan ketika melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Kejadian apa saja itu, teman-teman? Sebelum kita melanjutkan ceritanya, Tikaka berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas terus mendukung pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih berkembang, maju, menghibur, serta bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan cara menekan tombol like, mensubscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Tikaka melalui media sosial, teman-teman. Tikaka akan membagikan sebuah kisah nyata tentang cerita mistis pendaki Gunung Merbabu bertemu sosok perempuan yang sudah hilang selama 3 tahun yang Tikaka kutip dari portal sulut.pikiranrakyat.com. Berikut kisahnya, teman-teman. Seperti dikutip dari kanal YouTube Dimas Dom dengan judul Bertemu Pendaki yang Sudah Hilang Selama 3 Tahun yang tayang pada akhir bulan Desember 2021. Tidak dijelaskan kapan kejadian ini terjadi, teman-teman. Tapi pada saat itu, Jali bersama teman-temannya melakukan pendakian ke sebuah gunung yang terkenal sangat indah, yaitu Merbabu. Mereka semuanya berasal dari kota Semarang dan menggunakan sepeda motor untuk menuju base camp. Di perjalanan, teman-teman, teman Jali yaitu Bagus mengatakan jika di Gunung Merbabu itu sudah banyak pendaki yang hilang. Namun, hal itu tidak terlalu difikirkan agar tidak mengganggu pendakian nanti. Singkat cerita, di tengah perjalanan pendakian, sekitar pukul 1 siang, teman Jali, yaitu Baron, sempat meminjam korek. Namun sayangnya, korek dan rokok milik Jali tertinggal di base camp. Jali pun kembali berjalan turun ke base camp untuk mengambil koreknya. Disitulah, teman-teman, Jali kemudian bertemu dengan sosok pendaki perempuan. Jali pun menegur perempuan itu. Setelah mengambil korek dan rokok, Jali pun kembali ke teman-temannya. Jali mulai curiga ketika bertanya ke Baron tentang seseorang perempuan sendirian yang lewat. Namun Baron sama sekali tidak melihat apa lagi lewat di depannya. Namun Jali tidak terlalu memikirkan itu dan terus menikmati perjalanan bersama Baron dan teman-teman lainnya. Jam telah menunjukkan pukul 5 sore. Di tengah perjalanan menuju Sabana 1, Jali dan Baron sempat mendengar suara rintihan perempuan yang sedang kesakitan. Suaranya membuat Jali dan juga Baron merinding, teman-teman. Namun, mereka berdua masih sempat membuat hal itu sebagai bahan candaan. Hingga akhirnya suara itu semakin terdengar jelas dan juga sangat dekat. Karena sudah merasa terancam, langkah demi langkah dipercepat untuk menuju Sabana 1. Di tempat tersebut, teman-teman, juga sempat terjadi kejadian mengerikan yang mereka alami. Setelah mendirikan tenda, tiba-tiba ada sosok perempuan sendirian yang lewat di depan tendanya. Jali curiga jika itu adalah perempuan yang bertemu dengannya saat ia kembali ke base camp mengambil korek dan rokok tadi.
saat Jali memanggil perempuan itu. Dia menoleh dan melemparkan senyum ke arah Jali. Tapi perempuan itu tidak berhenti dan dia terus berjalan. Sebenarnya Baron merasa aneh dengan perempuan itu, teman-teman. Namun dia tidak terlalu menghiraukannya. Menjelang tengah malam, Jali bersama kedua temannya, Baron dan juga Bagus, mulai beristirahat. Tapi entah kenapa, Jali tidak bisa tertidur. Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara memanggil. Permisi, permisi, permisi. Suara itu terdengar sangat jelas, teman-teman. Namun, Jali ragu membuka tenda tersebut. Tiba-tiba Baron dalam keadaan tertidur merangkak dan membuka pintu tendanya, kemudian kembali tertidur. Jali merasa heran dengan tingkah Baron. Namun ketika Jali melihat keluar, nampak ada satu pendaki yang ternyata adalah seorang perempuan. Tanpa ragu, teman-teman, Jali kemudian keluar dari tenda dan menegur sosok perempuan itu. "Loh mbak, kok sendirian aja? Teman-temannya mana?" tanya Jali. Sosok perempuan itu pun menjawab, jika teman-temannya ada di tenda. Dia keluar karena tidak bisa tidur, sehingga mencari teman untuk mengobrol. "Mas, saya titip tas di tenda mas ya?" tanya sosok perempuan itu. "Loh, kenapa dititipin ke saya mbak? Tapi ya udah, sini saya masukin ke tenda," jawab Jali. Jali dan perempuan itu sempat mengobrol hingga akhirnya Jali pun tertidur di depan tenda di samping pendaki perempuan itu. Namun Bagas tiba-tiba membangunkan Jali yang tertidur di luar. Mereka, teman-teman, kemudian bergegas untuk melanjutkan pendakiannya menuju puncak Gente Solo. Namun Jali menyuruh teman-temannya berangkat lebih dulu, sementara dia masih mengisi perutnya. Jali pun ditinggal sendirian di tenda, teman-teman. Dan akhirnya setelah beberapa saat, Jali bersiap menyusul teman-temannya yang lain. Ketika dia membawa tas kecilnya, tiba-tiba melihat tas perempuan itu di dalam tendanya. Awalnya Jali ingin mengembalikan tas perempuan itu, teman-teman. Tapi dia tidak tahu letak tenda perempuan itu. Akhirnya Jali mengurungkan niatnya untuk mengembalikan tas perempuan tersebut. Kemudian sendirian Jali pun mulai berjalan menuju puncak. Di perjalanan, Jali kembali bertemu dengan sosok perempuan tadi. Jali pun menghampirinya. "Mbak, semalam tasnya ketinggalan di tenda saya," ujar Jali. "Iya mas, soalnya masnya tidur. Mau saya bangunkan nggak enak," kata perempuan itu. Mereka pun memutuskan untuk berjalan bersama menuju puncak, teman-teman. Saking bagusnya pemandangan di tempat itu, Jali masih sempat mengambil foto-foto tanpa sadar jika perempuan itu sudah tidak ada di sampingnya. Jali pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di puncak, Jali sempat menanyakan kepada teman-temannya soal perempuan itu. Namun sayangnya tidak ada yang melihatnya. Teman-teman, mereka pun kembali turun menuju camping. Ternyata sudah banyak tenda yang dibongkar dan banyak pendaki yang turun. Jali kemudian mendatangi satu persatu tenda yang tersisa untuk mengembalikan tas perempuan itu. Namun tidak ditemukan. Bagus lalu menyuruh teman-temannya untuk turun lebih dahulu.
sementara dia masih akan menunggu perempuan itu. Namun pendaki perempuan tersebut tak kunjung datang. Karena penasaran, akhirnya Baron membuka tas pendaki perempuan itu, teman-teman. Di dalam tas tersebut, Baron menemukan jaket, sleeping bag, dan identitas perempuan itu. Baron kemudian mengajak Jali untuk mencarinya di base camp. Jika tidak ditemukan juga, maka tas itu akan dikembalikan sesuai dengan alamat identitasnya. Dari situ, Jali berinisiatif mengantar tas itu ke rumahnya, yang kebetulan daerahnya akan terlewat saat pulang menuju Semarang. Pukul 5 sore, mereka menuju ke alamat perempuan tadi. Tidak sulit menemukannya, teman-teman. Ketika tiba di rumah perempuan itu, nampak ada ibu-ibu di depan rumah yang sedang memandang ke arah mereka. Ibu itu kemudian sontak meneteskan air mata saat Jali menanyakan alamat perempuan itu, teman-teman. Ibu itu langsung mengajak mereka ke dalam rumah dan memperlihatkan foto-foto perempuan tersebut yang dipajang di dinding rumah itu. Kemudian, ibu itu juga mengajak mereka ke halaman belakang rumah dan terlihat ada sebuah makam. Itu kuburan tanpa jasad punya perempuan itu, kata ibu tersebut. Sontak hal itu membuat Jali dan teman-temannya shock dan kaget, teman-teman. Ternyata perempuan itu sudah 3 tahun menghilang ketika dia mendaki ke Gunung Merbabu, dan jasad perempuan itu tidak bisa ditemukan. Teman-teman, demikian cerita mistis yang mengerikan pada pendaki Gunung Merbabu. Dan mereka bertemu dengan sosok pendaki perempuan yang ternyata sudah hilang dan tidak ditemukan sejak 3 tahun yang lalu. Cerita ini sekali lagi Kakak kutip dari portal sulutpikiranrakyat.com. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini dan menambah referensi bacaan atau tontonan teman-teman tentang kisah yang sama, tentang hilangnya pendaki perempuan yang telah hilang selama 3 tahun, kemudian bertemu dengan pendaki yang lain. Demikian teman-teman yang dapat kakak bagi buat teman-teman semua. Semoga kiranya teman-teman ikhlas untuk terus membantu pengembangan channel ini untuk menjadi lebih baik, berkembang, lebih maju, bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua dengan cara men-like, men-subscribe dan men-share video maupun channel kakak melalui media sosial, teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan rahmat, melimpahkan rezeki kepada kita semua dengan tak putus-putusnya. Nikmat kesehatan senantiasa dilimpahkan kepada kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman, dan kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.